Selamat pagi, kami dari IDF ingin mempertanyakan tentang harm reduction. Sebenarnya itu apa ya Pak, harm reduction? Baik, pagi Ibu Uncup. Ya, pagi Pak. Jadi pada saat kita bicara harm reduction, ini sebenarnya adalah suatu konsep dasar yang setiap hari kita gunakan. Ya, kalau kenapa saya bilang kita gunakan, pada saat kita memilih, kita harus mempunyai dua hal yang harus kita berpikir. Dampak dan kenapa kita menggunakannya dan manfaat daripada apa yang kita gunakan. Ya, salah satu contoh daripada harm reduction adalah, ini saya lihat di Indonesia ini kan banyak motor ya. Bicara motor tuh ada orang yang pakai helm, ada yang tidak pakai helm. Ya, kalau kita bicara harm reduction adalah bagaimana kita mengurangi resiko daripada suatu yang akan membahayakan diri kita. Pada saat kita naik motor ada dua kemungkinan. Kecelakaan, kalau kita kecelakaan, kalau kita menggunakan helm atau alat-alat keselamatan, itu mempunyai dampak terhadap kemungkinan besarnya dia akan bisa survive dalam kecelakaan. Gara-gara kenapa? Dia pakai helm. Kalau dia tidak pakai helm, kemungkinannya kalau ada terjadi kecelakaan, dia mungkin akan lebih kritikal. Ya, sama juga kalau kita bicara dengan orang yang menggunakan mobil. Ya, kita punya dua pilihan, tidak menggunakan seat belt. Ya, pada saat kita tidak menggunakan seat belt, terjadi kecelakaan, potensi kita mengalami cedera lebih tinggi. Gara-gara tidak ada seat belt atau tidak ada yang penahan kita untuk berbentur dengan setir mobil ataupun dengan kaca di depan mobil kita. Nah, ini adalah salah satu konsep dasar. Nah, pada saat kita bicara konsep dasar ini juga, ini banyak di dalam istilah medisinya sama. Ya, kita memilih berobat yang mana kita memilih. Ya, ataupun pola hidup. Nah, pola hidup salah satu ya. Kita lihat adalah mulai sekarang kita bicaranya pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat adalah satu, makanan yang baik. Yang sehat yaitu kalau kita seringnya kan dari saya kecil kita bicaranya 4 sehat 5 sempurna. Ya, makanan apa aja 4 sehat 5 sempurna. Ya, salah satu yang tidak ada di dalam daftarnya itu adalah merokok. Tapi banyak yang merokok. Ya, kalau kita bicara makanan juga, kenapa sekarang kita menghadapi problem obesitas? Ya, gara-gara kenapa? Pola makan sudah berubah. Yang tadinya kita makanan sehat, kita makanannya fast food. Ya, kalau kita bicara fast food, bicaranya adalah makanan yang penuh dengan, maaf untuk mengatakan, banyak dengan MSG-nya, banyak dengan garamnya, banyak dengan minyaknya. Contoh kasus saya paling suka dengan Bu Uncup, saya paling suka dengan makanan yang mie goreng. Ya, pada saat kita masak mie goreng, yang kemarin saya buatkan eksperimen sedikit, ya. Saya beli 1 piring mie goreng, kemudian saya simpan di kulkas. Besok paginya saya lihat mie gorengnya. Waduh Bu, itu penuh dengan minyak Bu. Kemudian nggak kebayang saya bahwa saya memakan mie goreng plus berapa banyak ketebalan minyak yang saya makan juga Bu, yang selama ini tidak saya pikirkan. Tapi pada saat kita melakukan itu kita kelihatan lah bahwa mie goreng ini penuh dengan minyak. Nah, ini adalah konsep daripada harm reduction. Bicara rokok sama Bu. Ya, pada saat kita menjadi perokok, yang ujung-ujungnya saya bilang seharusnya tidak. Gara-gara kenapa? 4 sehat 5 sempurna. Tidak ada di dalam sempurna ini rokok. Tapi realitas adalah orang suka merokok. Ya, dalam hal merokok, seringkali mereka tidak punya opsi, mungkin punya opsi, tapi tidak mempunyai kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk ini. Jadi inilah yang harus kita memperlihatkan bahwa ada opsi yang lain, yang ujungnya pada saat dia mau meninggalkan rokok, dia bisa meninggalkan dua kemungkinan, tidak merokok sama sekali, yang seringkali susah, atau menurunkan kadar resiko daripada rokok tersebut. Ya, kalau kita lihat rokok punya komposisi bahan kimia yang banyak. Ya, tapi ada juga kalau kita lihatnya adalah potensinya adalah bagaimana hilangkan bahan kimia yang lain, tapi memberikan yang apa yang mereka cari daripada sebatang rokok ini. Rata-rata kalau kita bicara rokok bicaranya adalah nikotin kicknya. Ya, jadi kalau nikotin kicknya ini kan berarti kimia-kimia yang lain yang seringkali membuat hambatan pada kita punya paru itu yang hilang. Tapi nikotin kicknya ini tetap. Ya, jadi inilah yang bisa kita gradually juga
mengurangi. Makanya kita bicaranya harm reduction. Nah, sama dalam setiap pemilihan bicaranya adalah dua pilihan, yang baik atau yang kurang. Ya. Bicara kurang adalah bukan kurang baik, tapi mengurangi faktor resiko. Nah, inilah bicara daripada harm reduction. Dan itulah mengapa kita juga di IDF itu menjalankan beberapa penelitian mengenai bagaimana orang memilih dan bagaimana pilihan ini bisa memberikan mereka manfaat yang jelas, ya. Kenapa saya bilang yang jelas? Seringkali kita memilih gara-gara berdasarkan masukan dari orang lain tanpa kita memahami scientific knowledge-nya. Nah, bicara itu adalah informed decision making. Jadi waktu kita memilih harusnya kita mempunyai semua gambaran, atau pada saat informasi yang kita mau gunakan untuk mengambil keputusan harusnya kita memiliki tersebut. Itulah kenapa IDF sekarang menggunakan strateginya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris Terima atas kasih, penjelasannya. Bu. Ya. Selamat